Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan kini telah menjadi batu penjuru. Keajaiban telah terjadi, Tuhan Allah telah bangkit dan kini hidup bersama dengan kita. Selamat malam, selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahagia sekali di malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik Radio Republik Indonesia dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini kita senantiasa berada dalam kehangatan kasih Kristus, dan tidak lupa kita pun senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kami tidak lupa ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudari kita umat Muslim yang pada bulan suci ini sedang merayakan ibadah puasa. Saudara yang terkasih, sepanjang sejarah perjalanan gereja Katolik, kita tahu, kita ingat, kita sadari bahwa peran serta dan kehadiran kaum perempuan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kaum perempuan secara luar biasa aktif, hadir, memberi pengaruh dalam perjalanan gereja yang kita cintai. Katakanlah mulai dari Bunda Maria, Bunda yang menjadi ibu kita semua, teladan iman kita, sampai dengan Santa Teresa dari Kalkuta, seorang tokoh yang sungguh kita menjadi panutan bagi kita karena teladan iman pemberian diri yang luar biasa bagi kaum miskin papa di Kalkuta di India, adalah contoh-contoh nama yang tentu saja tidak asing di telinga dan hati kita. Saudara pendengar, kaum perempuan yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dua contoh nama ini adalah bukti konkret bagaimana kehadiran kaum perempuan itu sungguh memberi daya dalam perjalanan gereja Katolik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perjalanan gereja Katolik pada saat ini? Bagaimana peran kaum perempuan dalam perjalanan gereja di era modern seperti saat ini? Pada malam hari ini, saudara, kita akan memperbincangkan hal itu. Kita akan sharing mengenai bagaimana peran serta kaum perempuan, para ibu-ibu di dalam perjalanan gereja Katolik secara khusus dalam era modern seperti saat ini. Bahagia sekali saudara karena bersama dengan kita pada malam hari ini telah hadir Ibu Maria Immaculata Kusrini. Beliau adalah Ketua Seksi Mitra Perempuan Paroki BMV Katedral Bogor. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Rini, apa kabar? Selamat malam Mas Andreas. Puji Tuhan kabarnya baik. Selamat Paskah untuk Mas Andreas juga para pendengar dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih banyak Ibu telah hadir di dalam obrolan kita pada malam hari ini. Nampaknya pandemi ini tetap membuat semangat ya Bu ya, tidak melemahkan semangat para kaum perempuan di dalam gereja, tapi masih semangat ya Ibu ya. Saya melihat pancaran semangat nih dari wajah Ibu nih dalam karya pelayanan. Baik, Ibu, izinkan saya bertanya begini Bu. Seksi Mitra Perempuan mungkin bagi sebagian umat Katolik di Paroki BMV Katedral Bogor adalah sebuah seksi yang belum lama didengar ya. Mungkin saya salah, tetapi nanti di sini bisa diceritakan ya Bu ya mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Seksi Mitra Perempuan, kemudian
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau mungkin rencana yang akan dilakukan oleh ibu-ibu di dalam seksi mitra perempuan ini bisa diceritakan. Silahkan Ibu Rini, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andreas. Seksi mitra perempuan di Paroki BMV Katedral Bogor, Ya. termasuk di dalam koordinasi bidang kemasyarakatan, Ya. bersama-sama dengan seksi hubungan antaragama dan kepercayaan, seksi kerawang, Ya. seksi keadilan dan perdamaian. Nah, kita menjadi satu keluarga untuk bidang kemasyarakatan ini. Seksi mitra perempuan sendiri, kalau saya nggak salah ingat, itu terbentuk sekitar tahun 2007 gitu ya, atau 2008. Itu setelah adanya Sekretariat Mitra Perempuan Keuskupan Bogor, Mas. Iya. Ya, itu juga tadinya berawal adanya jaringan mitra perempuan di KWI waktu itu, kemudian atas prakarya dan keinginan dari Bapak Uskup waktu itu angkur mengumpulkan beberapa perempuan gitu, ibu-ibu di Kabupaten Bogor untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh jaringan mitra perempuan KWI membicarakan kemungkinan terbentuknya Sekretariat Mitra Perempuan di Keuskupan Bogor, gitu Mas. Tahun 2004 atau 2005 gitu. Artinya bahwa memang para ibu-ibu yang bergabung di seksi mitra perempuan ini tidak baru saja terbentuk, tapi ini sudah lama Ibu ya, sudah lama ada sejak dari zaman Monsinyur Kosmas Angkur dahulu ya Bu ya. Betul. Baik. Nah Ibu, kita tahu nih ya Bu ya, bahwa belum lama ini kan kita semua itu mengalami sebuah masa yang susah ya Bu ya, yaitu pandemi yang memang kita tahu ini tidak ada yang bisa menghindar, semua terkena begitu. Nah, termasuk di dalam kehidupan gereja. Nah, Ibu, ini mungkin ada kisah-kisah, ada cerita-cerita bagaimana para ibu-ibu ini di seksi mitra perempuan berkegiatan selama masa-masa pandemi kemarin, Bu. Monggo, Ibu. Ya, gini Mas ya, memang pandemi ini sedikit banyak membuat kita harus lebih menahan diri. Ya. Pertama-tama yang kita waspada adalah kesehatan kita. Jadi selama pandemi tahun 2020-2021 kemarin, kegiatan-kegiatan di seksi mitra perempuan sempat terhenti. Sempat terhenti yang merupakan kegiatan tatap muka ya. Karena waktu itu setahu saya ada kegiatan tatap muka berupa kursus menjahit gitu ya, kursus menjahit dan dilakukan seminggu 2 kali. Nah, karena pandemi henti itu Mas, sempat terhenti. Nah, kemudian di periode tahun yang sekarang ini, periode kepengurusan sekarang tahun 2022-2024 ini sudah mulai mengadakan beberapa kegiatan. Memang yang tatap muka secara rutin seperti kursus menjahit dan lainnya belum kami laksanakan, nanti dalam waktu dekat akan kami laksanakan, tetapi kami sudah melaksanakan adanya konsultasi pendampingan, Mas. Konsultasi pendampingan ya, Bu ya. Terhadap perempuan korban ketidakadilan. Oke. Yang kemarin ini woro-woronya kita bekerja sama dengan Komsos, BMV juga melalui e-flyer gitu. Dan ternyata sudah mendapat tanggapan positif dari beberapa umat yang sudah menghubungi kami untuk menyampaikan atau menceritakan apa yang mereka alami. Jadi, konsultasi ini
kerahasiaan akan kami jaga, dan hanya kami dan yang bersangkutan yang tahu identitas maupun persoalannya. Gitu. Baik, Ibu, ini menarik sekali pada kegiatan konsultasi pendampingan tadi ya Bu ya, terhadap para perempuan korban ketidakadilan. Mohon maaf Ibu, yang sudah berjalan selama ini dilaksanakan secara online begitu atau hadir secara langsung Ibu? Ada yang melalui telepon, pakai WA, SMS, gitu. Ada juga yang tatap muka Mas ketemu. Tapi tentunya dengan janjian dulu ya. Iya. Untuk ketemu atau itu tuh janjian dulu karena ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk cerita-cerita atau sampaikan apa yang ingin sharingkan ya, diceritakan begitu ya Bu ya. Karena kadang-kadang mereka itu hanya butuh sharing, teman curhat begitu sih. Iya, betul. Ini luar biasa sekali Bu, karena memang ini adalah sebuah bentuk nyata, bentuk yang konkret kehadiran seksi mitra perempuan ini dalam kehidupan menggereja untuk semua umat. Atau boleh saya tanya Bu, jangan-jangan di sini kalau seandainya nih Bu ya, seandainya yang nantinya ingin sharing katakanlah kaum laki-laki begitu, apakah juga diterima nih Bu? Oh iya, kita tidak menutup kemungkinan untuk itu sih Mas ya. Selain kami juga ada kerjasama dengan komunitas di bidang kemasyarakatan ini. Anggotanya laki-laki, jadi kalau memang agak menjurus seperti apa gitu, mungkin juga kita bisa berkolaborasi lah gitu ya, dengan teman-teman di bidang kemasyarakatan untuk bersama-sama mendengarkan paling tidak. Karena memang saya pribadi merasa, mohon maaf, ini mungkin yang menjadi dasar dari kegiatan ini semua adalah karena adanya keprihatinan, adanya keinginan supaya kita itu hadir bersama mendengar begitu ya. Kita ada di situ, kita memberi motivasi, kita memberi kekuatan kepada siapapun yang hendak datang ke ibu-ibu di seksi mitra perempuan untuk saling bercerita begitu ya Bu ya. Baik Ibu, tentu sebagai kita semua adalah pengikut Yesus begitu ya Bu ya, katakanlah. Jadi saya ingin tahu ini Bu ya, kira-kira adakah sabda Yesus yang menjadi dasar panggilan pelayanan para ibu-ibu di seksi mitra perempuan, atau mungkin kalau bukan sabda Yesus, adakah sesuatu hal yang sungguh menjadikan ini pegangan yang sungguh kuat untuk para ibu-ibu berkarya di seksi mitra perempuan ini Bu? Nah, ini biblis sekali ya Mas ya. Nah, Mas, saya akan mencoba untuk sharing bahwa tentunya Mas Andreas juga ingat pelajaran agama Katolik tentang perutusan dan pelayanan ya. Iya. Nah, di situ bahwa Kristus datang di dunia dengan 3 misi utama, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Betul Mas? Betul Bu. Nah, kita sebagai umatnya, saat kita dibaptis, saat kita dibaptis, kita menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, mendapatkan rahmat, amanat, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, salah satu tugas ini menyorot yang terdekat saja dengan kenyataan sebagai raja, yaitu kita diajak dalam tugas pelayanan. Itu Mas yang menggerakkan kita harus pun di saat kita harus berperan dan mendapat tugas sebagai nabi, kita harus terus berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran yang telah ditetapkan oleh Kristus melalui gerejanya, dan juga
Sebagai imam, kita diajak untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi. Nah, kita juga dapat turut serta dalam tugas sebagai imam ini dengan cara hidup yang kudus, yaitu mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Dan tentunya sehubungan dengan pelayanan kami di seksi mitra perempuan yang ya sedikit menjadi agak perhatian lebih adalah saat kita menjadi diutus sebagai raja itu tadi, jadi dalam diajak dalam tugas pelayanan, baik pelayanan pastoral maupun pelayanan persaudaraan. Nah, kami ingin bahwa di mitra perempuan itu melakukan sesuatu. Sesuatu, baik katakanlah kalau kita bisa mengulurkan tangan kita, kepanjangan tangan Yesus, untuk menolong, merengkuh, memeluk, atau membimbing, bahkan mengangkat saudara-saudari kita yang membutuhkan. Nah, terutama kita menyediakan telinga untuk lebih banyak mendengarkan bagi mereka yang ingin seperti saya sampaikan tadi, sharing, curhat, cerita, betul. Ya. Kita siap sedia begitu, Ibu, ini sungguh sungguh membahagiakan, sungguh nyaman sekali mendengarkan ini, karena saya di sini merasa bagaimana ketulusan itu sesungguhnya mengalir, Ibu. Ketika tadi Ibu sampaikan bahwa kita ingin meneruskan apa yang menjadi tugas kita seperti yang Yesus sendiri sudah lakukan, menjadi imam, nabi, dan raja, dan sungguh pelayanan yang para ibu-ibu berikan di seksi mitra perempuan ini dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah Ibu ceritakan. Saya pribadi merasa bahwa ketulusan itu hadir, ketulusan itu nyata. Semoga para ibu-ibu yang ada di seksi mitra perempuan senantiasa beroleh rahmat kesehatan, kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa, Bu. Mantap sekali, Bu. Amin, amin. Baik, Ibu, ini ada yang menarik nih, Bu. Yang menarik adalah pada bulan ini ya, Bu, ya, bulan April, kita sebagai bangsa Indonesia kebetulan besok pada tanggal 21 April kita merayakan sebuah hari di mana kita semua teringat kepada satu tokoh pahlawan yang luar biasa, yaitu Ibu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, begitu. Nah, Ibu, saya pribadi berpikir ini adalah para Kartini Katolik, begitu katakanlah, Bu, ya, para Kartini Katolik yang saat ini hidup di dalam era modern. Katakanlah kalau pada zaman gereja awal kita memang mengenal Bunda Maria, dalam perjalanan berikutnya kita mengenal Santa Teresa dari Kalkuta. Saat-saat ini para ibu-ibu dalam seksi mitra perempuan ini sungguh hadir nyata ingin menyuarakan bagaimana cinta kasih itu. Ibu, berkaitan dengan Hari Kartini yang esok hari akan kita peringati. Ketika Ibu Rini dengan para ibu-ibu, rekan-rekan kaum perempuan di dalam seksi mitra perempuan ini berkumpul, mungkin ada cerita, Bu, dari Ibu tentang spirit atau nilai-nilai kehidupan dari R.A. Kartini yang mungkin memberi pengaruh kepada para ibu-ibu di seksi mitra perempuan ini, Bu. Mungkin ada cerita seru atau cerita yang menyenangkan begitu, silahkan, Bu. Ya, begini Mas, ya, untuk spirit R.A. Kartini, bagaimana kita tahu beliau adalah pejuang emansipasi ya Mas ya. Iya, betul. Tentunya ada spirit beliau yang boleh menjadi penyemangat bagi kami, yaitu keberanian untuk menginspirasi agar perempuan mau berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan dirinya. Karena hal ini nantinya bisa berdampak pada kesejahteraan banyak orang juga sih. Terutama untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya. Juga emansipasi, katakanlah, untuk selalu mengembangkan diri, belajar lagi. Itu salah satu emansipasi yang dicanangkan oleh
RA Kartini bahwa pendidikan adalah sangat penting untuk kita sebagai perempuan juga berhak untuk mendapatkan itu. Betul ya Mas ya? Jadi di situ bahwa kita juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ya, baik Ibu. Saya pribadi memang berpikir bahwa ada banyak nilai-nilai spirit dari Ibu Kartini yang ada ketika para ibu ini berkumpul di dalam seksi mitra perempuan mengadakan kegiatan-kegiatan nyata yang tadi sudah Ibu ceritakan. Salah satunya ketika menjadi pendengar yang baik ya Bu ya, dalam keterlibatan untuk konsultasi itu bagi saya pribadi ini adalah sesuatu yang luar biasa karena spirit Ibu Kartini sebagai seorang perempuan yang mau belajar, sebagai seorang perempuan yang terus berjuang, saya rasa itu sungguh terjadi ketika para ibu-ibu, mungkin Ibu Rini juga yang sudah berpengalaman di sini untuk mendengarkan sharing cerita-cerita dari mereka-mereka yang ingin mendapatkan pendampingan begitu. Tetap semangat Ibu ya, tetap dalam pelayanan ini terus luar biasa karena saya pribadi yakin bahwa kehadiran kaum mitra perempuan ini pasti akan memberi warna yang khusus di dalam gereja kita. Nah ini Ibu, karena memang waktu kita terbatas dalam acara siraman rohani Katolik ini, pada bagian terakhir Ibu, saya ingin di sini Ibu mungkin ingin memberi pesan kepada umat Katolik di paroki BMV Katedral Bogor secara umum dan secara khusus yang ingin Ibu sampaikan, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Andreas. Ya. Saya ingin mengajak saudariku kaum perempuan di paroki Katedral Bogor maupun dimanapun saudariku berada, mari kita selalu mengembangkan diri dengan ikut aktif dan berkegiatan positif serta produktif. Salah satunya kita bisa mengikuti atau masuk menjadi salah satu kelompok yang sudah ada di paroki, yaitu WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, organisasi yang sudah sangat sepuh untuk usia, hampir 4 ini, dan apanya adalah dari kita tentunya karena Wanita Katolik Indonesia. Jadi dipersilahkan untuk di sana bisa mengembangkan diri karena banyak program di WKRI yang untuk pengembangan diri, pengembangan pemberdayaan ekonomi juga ada, dan tentunya mitra perempuan juga sebagai salah satu mitra kerja WKRI, ada kegiatan-kegiatan yang katakanlah bisa berkolaborasi. Jadi silakan untuk saudara-saudariku yang membutuhkan pelayanan dari mitra perempuan, dipersilakan menghubungi nomor-nomor telepon yang waktu itu sudah kami sampaikan melalui e-flyer yang disampaikan kepada umat. Kemudian saya mengajak juga perempuan kita bisa menjadi agen perdamaian dan toleransi. Ya, betul. Diawali dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan meluas kepada masyarakat Indonesia tentunya. Dan untuk kegiatan mitra perempuan yang terdekat saat ini, selain pendampingan, konsultasi pendampingan terhadap perempuan korban ketidakadilan, juga nanti di bulan Juni, kami akan membuka kursus menjahit. Silahkan yang berminat untuk mendaftarkan ke seksi mitra perempuan. Begitu Mas Andreas. Oke, baik. Ibu Rini, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh sangat bangga sekali dengan kehadiran seksi mitra perempuan dalam
kehidupan gereja, karena kami percaya sekuat apapun itu organisasi, khususnya mungkin dalam hal ini adalah gereja Katolik, tanpa kehadiran perempuan mungkin sisi-sisi humanis dari sebuah organisasi itu tidak akan ada. Tetapi Ibu Rini dengan para ibu-ibu di dalam kelompok seksi mitra perempuan ini sudah membuktikan bahwa kehadiran para ibu-ibu sungguh akan memberi warna tersendiri dalam kehidupan menggereja. Tetap sehat, semangat selalu untuk Ibu Rini dan para ibu-ibu di seksi mitra perempuan. Berkat Tuhan menyertai kita, dan terima kasih untuk kehadiran malam ini. Tetap semangat Ibu, sampai ketemu lagi nanti kita di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bu Rini. Mas Andreas. Baik, saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, spirit Ibu Kartini yang seperti disampaikan oleh Ibu Rini dan juga para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok seksi mitra perempuan adalah berani berjuang, berani mengembangkan diri untuk selalu belajar. Kita percaya gereja kita akan mencapai pada sebuah masa di mana pelayanan seperti yang Tuhan harapkan akan terjadi karena kehadiran seksi mitra perempuan yang begitu luar biasa dalam kehidupan gereja di era modern ini. Kita bersama-sama berdoa, kita sama-sama yakin bahwa kegiatan Ibu Rini dan para ibu-ibu di seksi mitra perempuan akan berbuah kasih kebaikan seperti contoh teladan dari Santa Teresa dari Kalkuta. Terima kasih saudara untuk perhatian saudara pendengar pada acara malam hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Kita bertemu lagi minggu depan di jam dan gelombang yang sama. Damai Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.